Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Jawa Timur. Menyaru menjadi debt collector, seorang pria warga Surabaya tertangkap basah saat mencoba menggondol motor milik karyawan sebuah toko alat tulis di Sidoarjo. Massa yang emosi langsung meringkus pelaku dan menghajarnya. Upaya pencurian motor ini terjadi di Jalan Ledjen Suprapto Waru Sidoarjo. Pria berinisial EY berusaha membawa kabur motor dari tempat parkir toko alat tulis. Beruntung pemilik motor mengetahui aksi pelaku hingga menarik badannya saat akan kabur menggunakan motor. Warga di sekitar lokasi langsung meringkus pelaku dan menghajarnya. Kemarin saya pas kebetulan naik motor lewat sini, 5:30 sore, ada rame-rame. Saya berhenti, terus saya tanya warga, katanya ada maling motor ketangkep gitu. Kondisinya gimana itu? Kemarin katanya itu sempat di warga. Kepada warga, tersangka sempat mengaku sebagai debt collector yang hendak mengambil motor korban karena menunggak pembayaran. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku dari amuk massa. Kepada polisi, tersangka nekat mencuri karena melihat motor korban menyala mesinnya, padahal korban tengah menunggu di sekitar motor yang sedang dipanasi mesinnya. Pelaku ini inisial aja ya, inisialnya EY ini mengakui bahwa benar dia mengambil motor itu dengan maksud tujuan untuk memiliki, dan si EY ini pekerjaannya adalah DJ, debt collector. Pengakuan dari pelaku ini tadi, dia berdomisili di Rungkut, mau pulang ke Trawas. Dalam perjalanan dia memakai Gojek offline. Pada saat pertengahan jalan timbul niat karena ada motor terparkir tanpa pengendara di atas motor tersebut. Makanya ada timbul niat untuk mengambil. Pelaku dibawa ke Mapolsek Waru untuk proses hukum selanjutnya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Seorang ibu muda dan dua temannya di Jember diringkus polisi usai terbukti mengarang drama pembegalan motor hingga menyebabkan korban pingsan. Alih-alih dibawa kabur begal, motor tersebut ternyata dijual untuk melunasi utang. Wanita berinisial DF tergolek lemas di Puskesmas Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Ibu muda berusia 29 tahun ini datang dalam kondisi pingsan usai diserang kawanan begal yang membawa kabur motornya. Peristiwa itu sempat diunggah ke media sosial oleh salah satu keluarga pasien hingga langsung viral. Namun polisi menemukan kejanggalan dan curiga jika hal itu adalah sandiwara belaka. Dugaan polisi benar, 3 wanita muda DF, SF, dan IF akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ketiganya memilih peran berbeda. DF, pemilik motor, menjadi korban pembegalan. IF yang mengunggah video korban ke media sosial, sedangkan SF yang perancang skenario drama pembegalan hingga viral. Motor yang semula diakui dibegal rupanya dijual untuk melunasi utang. DF takut karena motor tersebut milik orang tuanya. Kami menemukan adanya dugaan rekayasa dari pembuatan video tersebut, yang mana video tersebut sudah direkayasa oleh kedua pelaku dan ada satu orang yang merekam sehingga digunakan untuk status WhatsApp, sehingga informasi tersebut menjadi viral di media sosial. Setelah pemeriksaan ketiga wanita, penanganan kasus drama pembegalan itu selanjutnya diserahkan Polsek Bangsalsari ke Mapolres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita beralih ke informasi lain. Dampak mahalnya kedelai impor juga dikeluhkan para produsen tempe di Kampung Tempe Jalan Sukomanunggal, Surabaya. Lonjakan harga bahan baku tempe ini membuat produsen terpaksa mengecilkan ukuran. Sementara pembeli pun mulai mengeluhkan perubahan ukuran tanpa adanya penyesuaian harga. Sejumlah produsen tempe di Kampung Tempe Jalan Sukomanunggal, Surabaya mengeluhkan terus naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tempe. Setiap hari harga kedelai naik sekitar 100 hingga 200 rupiah per kilogramnya.
Saat ini harga kedelai Rp10.300 dari sebelumnya Rp9.500 per kilogram. Agar tetap produksi, perajin tempe terpaksa mengecilkan ukuran tempe yang akan dijual ke pasar. Perubahan ukuran tempe yang lebih kecil dikeluhkan pembeli karena harus membeli lebih banyak dengan harga satuan. Ya, mengurangi kalau buat ibu rumah tangga juga mengurangi jatah. Biasanya untuk satu keluarga cukup, akhirnya nggak cukup kan kalau tempenya juga mahal. Terus Artinya mengurangi pembelian juga ibunya. iya, Atau menambah pembelian? ya menambah pembelian. Biasanya 1.000, biasanya segini 2.000 cukup, akhirnya nggak cukup. Nambah lagi gitu. Iya, Bu, ya? nambah lagi. Sementara itu menurut Tumiasih, produsen tempe mengatakan dampak tingginya kedelai impor, keuntungan yang diperoleh berkurang. Jika sebelumnya dirinya mampu menghabiskan 5 kuintal kedelai per hari, kini terpaksa dikurangi karena penjualannya turun hingga 5%. Permintaan turun atau gimana? Turun ya, turun. Berapa Soalnya persen? susah jual gitu, Berapa nggak persen? mau. Yang biasanya kita takar satu bakul full gitu, 5 ciduk, kita kurangi 1 ciduk gitu aja. Kalau permintaan pasarnya sendiri turun juga ya? Turun juga iya. Sampai berapa persen kira-kira? Ya kurang lebih hampir 2%-an lah. 2% ya? Iya. Satu potong tempe dijual dari harga Rp2.000 hingga Rp10.000 sesuai dengan ukuran. Tingginya harga kedelai impor karena mengacu pada nilai tukar mata uang dolar Amerika yang terus naik. Pasalnya, sekitar 90% kebutuhan kedelai untuk pasar Indonesia didatangkan dari Amerika Serikat. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Berawal dari kecintaannya memelihara satwa, pasangan suami istri di Kabupaten Sidoarjo membuat kebun binatang mini gratis. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.